tentang Akulaku, Kredivo, dan Shopee. 3 hal inilah yang mau kita bahas untuk teman-teman semuanya. Di sini saya mendapatkan chat dari follower saya yang menyatakan dia sudah didatangi sebanyak 2 kali oleh debt collector Akulaku, dan habis itu juga ada pernyataan dari follower saya yang berbeda juga didatangi juga oleh debt collector Kredivo, dan habis itu ada juga dari yang katanya Ormas Timur Joseph namanya ya. Apakah ini hanya sebatas sebutan nama aja atau gimana, dan bagaimana kita menyikapi ini semuanya ya. Oke, buat teman-teman semuanya, ini saya mau bahas dulu tentang yang mana ya, kita bahas tadi dulu ya. Yang paling pertama mungkin kita bahas dulu soal Akulaku. Siapa teman-teman di sini yang mengalami telat bayar di Akulaku? Isi di kolom komentar apa yang sedang terjadi. Apakah itu di Akulaku, apakah di asetku, atau dana cicil dan lain sebagainya, produk-produk yang menjalin kerjasama dengan mereka. Isi dalam kolom komentar. Oke, Bang, boleh minta solusinya enggak? Sangat boleh ya teman-teman semuanya ya, minta solusi boleh. Jadi membership di channel ini juga boleh. Follow dong, follow Instagram saya, FB saya juga di follow ya teman-teman semuanya ya. Untuk Anda bertanya, berdiskusi di 2 tempat itu bisa, tapi memang harus sabar. Anda yang chat saya di Instagram dan Anda yang ngechat saya di Facebook itu harus sabar dulu ya, karena jawabannya kita menjawab itu dari bawah ke atas, dan setiap pertanyaan Anda itu benar-benar kita cerna dengan maksimal gitu loh. Kita nggak mau asal-asal jawab, karena ini menyangkut masa depan Anda juga. Oke? Ini DC Akulaku datang mulu ke rumah udah 2 kali ya. Katanya nanti mau datang lagi. Kondisi saya sedang nggak baik-baik aja, keuangan sudah tidak baik, saya harus gimana? Oke. DC Akulaku datang sudah 2 kali. Teman-teman semuanya masih ingat nggak ketika kita berhadapan langsung dengan debt collector, apa yang perlu kita pertanyakan? ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Karena ini adalah persyaratan wajib yang diminta oleh OJK untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ini harus jelas ya, ID card harus ada, menandakan mereka adalah perwakilan dari perusahaan itu. Surat kuasa juga harus ada. Surat kuasa yang mana dia dikuasakan dan ditunjuk untuk menjemput tagihan kepada kita. Oke, habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, harus dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan, yang mana ini memang sudah terdaftar di OJK gitu loh. Menandakan dia sudah mengikuti pelatihan dan tidak akan pernah terjadi sesi intimidasi, kekerasan dan segala macam, karena kan mereka sudah di training tuh, sudah ada pelatihan-pelatihan masing-masing, sehingga debt collector yang mempunyai sertifikasi seperti ini dia jauh lebih bisa memecahkan masalah di lapangan. Ya, bukan malah mengintimidasi, menekan dan segala macam. Oke? Itu adalah persyaratan wajib untuk teman-teman pertanyakan, karena hutang piutang ini kan ranahnya privasi. Kita nggak mungkin dong berbicara dengan orang yang ya hanya sebatas mengaku-ngaku, kami dari Akulaku nih, kami dari ini, ya nggak bisa dong. Harus ada bukti-bukti pendukung yang dia tunjukkan kepada kita sebagai bentuk bahwa mereka perwakilan dari perusahaan itu. Ketika mereka sudah menunjukkan hal itu, baru kita sebagai si debiturnya itu berkewajiban untuk memberikan kejelasan kepada dia apa yang sebenarnya sedang terjadi. Soal mereka bisa paham atau tidak itu kembali ke dianya, nggak ada masalah, karena dia utusan dari perusahaan untuk menemui kita untuk menanyakan apa penyebabnya. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi harus dicatat ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau dia itu sekelas leasing, ada tambahannya lagi tuh, bukti si nasabah wan prestasi dan sertifikat jaminan fidusia. Oke? Habis itu lagi di sini dia bilangin katanya nanti datang lagi. Kalau misalnya dia mau datang lagi, teman-teman jangan lupa bertanya itu gitu loh. Jangan didahulukan ketakutan, kecemasan gitu ya. Tapi pertanyakan, mohon maaf Pak. Oke, terima kasih banyak atas kunjungannya dan segala macam. Saya sangat welcome banget Anda datang ke sini, tapi merujuk kepada peraturan OJK juga, bukan saya sok tahu dan segala macam. Ini menyangkut urusan privasi saya, yang aib saya, yang mana ini harus saya tutupi. Boleh nggak saya melihat dulu seperti ID card-nya, surat kuasanya, dan sertifikat profesi di bidang penagihannya. Kalau misalnya terjadi perdebatan dan segala macam nantinya, ya sampaikan aja sama dia dengan segala hormat, Pak, mohon maaf, mungkin Anda bisa kembali dulu ke perusahaan Anda. Nanti kalau sudah lengkap Anda bisa datang lagi ke sini untuk Anda, biar saya berikan keterangan lebih lanjut ya.
Habis itu kondisi saya sedang nggak baik-baik saja, oke. Keuangan sudah tidak baik. Saya harus gimana ya? Harus gimana ya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau dia sudah menyatakan lengkap semua persyaratan yang ada, kamu silahkan berbicara dengan dia, sampaikan bahwasannya keuangan kamu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Kamu tersandung dengan masalah ekonomi, kayak pekerjaan dan segala macam. Jelaskan aja apa adanya. Yang penting nggak usah kita sandiwarakan, nggak usah kita bohongi. Sampaikan aja. Kalau nggak mampu, sampaikan nggak mampu. Nggak sanggup, sampaikan nggak sanggup. Kalau memang resign ya sampaikan resign. Di PHK sampaikan PHK. Soal dia mengerti atau tidak itu kembali ke dianya. Ya, kan tujuan dia datang itu kan bukan semata hanya menjemput tagihan, kan juga bertanya apa sebenarnya penyebabnya. Biar dia bisa membentuk laporan kepada perusahaan dia juga. Ya, jadi nggak usah ditunjukkan suatu ketakutan, kecemasan, yang mana ini akan merugikan diri kita nantinya. Oke? Habis itu baru kita masuk kepada yang saya sampaikan tadi, didatangi juga 2 kali oleh DC Kredipo. Ya, kita baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Medi, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, alhamdulillah selalu sehat. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya atas doa, supportan dan dukungan Anda selama ini, luar biasa banget. Alhamdulillah hampir 7 tahun saya mengedukasi di sini. Ya, itu saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa berkat dari doa dan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Oke. BTW, adik saya ada 2 kali didatangi DC Kredivo ke rumah orang tua. Tapi kata orang tua, saya DC cuman pengen ketemu aja sama yang bersangkutan. Hutang 13 juta lebih. Tadinya orang tua saya mau nyari uang buat nutupin itu, tapi saya larang. Mungkin ya namanya orang tua itu kaget dan sanksi sosial, malu pas DC ke rumah ada tetangga atau saudara kumpul-kumpul. Posisi adik saya merantau dan jarang pulang, oke? Sebenarnya ya iya juga gitu loh. Si DC kan bagus juga dia kan, dia gak ada urusan sama orang tuamu. Dia lebih tepatnya ya kepada yang bersangkutan aja, itu memang benar. Karena sesuai dengan aturan OJK dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Dilarang menyebarluaskan informasi si debitur. Itu tepat juga dia, karena dia gini, ke rumah orang tua, tapi kata orang tua DC cuman pengen ketemu aja sama yang bersangkutan. Ya memang itu gitu loh, karena dia pengen ada bukti juga buat ke perusahaan dia nanti bahwasannya dia telah menemui yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan mengalami hal ini. Itu kan ada uraian peristiwanya nanti. Mereka mau buat laporan juga ke perusahaannya gitu loh. Itu debt collector yang bagus kalau saya rasa gitu loh. Dia tidak semerta-merta tujuannya kepada tagihan. Kalau dia tujuannya pada tagihan ya mungkin dia akan menagih orang tuamu ya kan. Tapi ya dia hanya perlu bertemu dengan yang bersangkutan. Itu bagus, kita apresiasi sebenarnya debt collector yang seperti itu. Nggak perlu juga kita sanksi, cukup ya kalau dia hadir ke rumah sebagai orang tua, ya siapa sih yang nggak stres ya kan, menengok kondisi yang seperti ini tiba-tiba tanpa kita tahu dan segala macam, tiba-tiba anak kita tersandung dalam masalah yang seperti ini, ya mau tak mau dia stres juga gitu loh ya. Habis itu hutang 13 juta tadi orang tua saya mau nyari uang buat nutupin itu, tapi saya larang. Ngapain kamu larang? Gak usah kamu larang juga. Kalau ada inisiatif dari orang tua untuk membantu anaknya, kenapa tidak? Yang penting konsepnya ini menyelesaikan apa tidak. Kalau konsepnya tidak menyelesaikan, baru kamu larang. Tapi kalau konsepnya ini akan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, nggak ada masalah dong. Ya nggak sih? Mungkin yang namanya orang tua itu kaget dan sanksi sosial, malu pas DC ke rumah ada tetangga, saudara dan kumpul-kumpul. Pastilah yang namanya setiap keluarga itu kan menjunjung yang namanya nama baik. Tapi ini takdir juga loh yang harus dijalani. Habis itu posisi adik saya merantau dan jarang pulang. Kira-kira datang lagi nggak ya Bang? Kalau soal datang lagi atau tidak itu bukan kewenangan saya juga, karena itu menyangkut urusan internal dari pihak penyedia layanan dengan si debt collectornya gitu loh. Ya kan mereka ada perjanjian masing-masing gitu, perjanjian kerja gimana, apakah targetnya itu sampai tagihan didapat atau targetnya itu sampai dia ketemu dengan yang bersangkutan, kan kita nggak tahu gitu loh. Ya, tapi kalau pertanyaanmu dia akan datang lagi atau tidak, saya nggak mampu jawab hal itu. Terima kasih Bang, semoga dibaca pesan saya. Oke, sudah saya baca ya. Habis itu si Oren kayaknya Bang Med. Si Oren ya, ini terjadi di bulan, udah lama. Ini di bulan Agustus dia chat saya ini. Di bulan Agustus dia chat saya. Dan akhirnya dia berlanjut. Ini sebenarnya adekmu atau dirimu sih sebenarnya ini? Ini si Oren katanya ya. Si Oren katanya kayaknya Bang Matt kayaknya. Oke lah. Selamat sore. Saya Joseph dari Ormas Timur. Ini saya minta tolong kepada Anda untuk menyampaikan pesan saya kepada
untuk segera melunasi hutangnya di salah satu aplikasi. Tolong ingat ya bahwa kami memiliki identitas dari berupa nomor KTP, foto selfie, alamat rumah, alamat transaksi terakhir, dan kontak kerabat dari yang bersangkutan. Karena sudah berbulan-bulan tidak dilunasi, maka akan kami lakukan penagihan lapangan. Segera sampaikan harus dibayar malam ini maksimal jam 20. Ya udah, ini chat-chat bodoh aja yang tidak perlu kita respon dengan cara positif aja juga gitu loh. Jadi kita sebatas baca aja udah, ini bodoh gitu loh, debt collector yang bodoh. Dia bilangin mengantongi semua data-data yang ada. Ya jelaskanlah dia dari aplikasi mana. Sampaikanlah saya perwakilan dari perusahaan ini. Itu kan kata-kata yang dia pakai kan bagus juga gitu. Hanya saja kan mereka membilangin mengantongi data-data kerabat. Kan itu aja yang mereka takuti. Takut ini terbongkar. Ya nggak sih, takut terbongkar dan segala macam. Rasa saya bodoh debt collector seperti itu gitu loh. Harusnya kan dia sematin aja. Kalau memang dia dari Shopee udah sampaikan Shopee. Kalau dia dari Kredivo sampaikan Kredivo. Dari Akulaku sampaikan dari Akulaku. Biar konsumen tidak meraba-raba ini dari aplikasi mana dan segala macam ya. Itu buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir, nggak usah takut juga. Yang penting Anda tetap fokus kepada kehidupan Anda aja. Bagaimana kehidupan Anda ini bisa baik-baik saja, walaupun keadaan ekonomi Anda saat ini sedang diuji habis-habisan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya, dan silahkan Anda melanjutkan menonton video ini. 7 pinjol legal yang menurunkan FC lapangannya gitu loh. Ini saya harap teman-teman semuanya jangan ada yang ketakutan. Ya, saya pengen Anda jangan ada yang ketakutan. Anda simain video ini sampai habis. Apa yang harus Anda lakukan dan seperti apa Anda menyikapi ini semuanya. Yang saya perhatikan di sini ya, ada beberapa pinjol legal yang menurunkan debt collectornya di beberapa kota besar. Tapi ini ada tapinya, teman-teman harus simain ini benar-benar, karena ini video yang kalau menurut saya pribadi ini adalah sangat sensitif gitu loh. Karena saya pernah melalui hal yang seperti Anda, saya pernah mengalami hal yang seperti Anda. Jadi bagi saya, ketika kita sudah mau ngomongin yang namanya FC lapangan yang akan turun ke rumah, ini sangat sensitif gitu loh. Jadi mohon teman-teman yang menonton video saya tolong disimain ini sampai habis ya, oke? Yang paling pertama ada Akulaku, ada Kredivo, ada Kredit Pintar, ada Indodana, ada Home Credit, ada Kredit Plus, dan ada lagi dari pinjol legal juga kayak Alobank dan lain sebagainya. Ya, yang jelas 7 pinjol legal. Tapi ini mereka berada di kota-kota besar ya. Tapi terlepas dari hal itu, walaupun mereka hanya ada di kota-kota besar, bukan berarti Anda yang tinggal di kota besar tersebut Anda akan dikunjungi juga. Ya, karena ini akan disesuaikan dengan prioritas yang paling terdekat dan yang paling terjangkau oleh mereka. Dan mereka nggak mungkin menuju hanya di satu orang saja. Pasti ada berbarengan dalam hal itu. Mungkin dia menuju dengan 3 atau 4 orang khusus di daerah itu, ya mungkin mereka akan diterjunkan ke sana. Tapi jangan takut teman-teman semuanya. Saya pengen Anda tidak pengen takut. Apa yang harus kita lakukan Bang dengan hal seperti ini? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tetap posisinya tenang. Ingat yang selalu saya sampaikan, kita tidak mampu bayar bukan tidak mau bayar. Ya, ini berbeda ini. Tidak mampu bayar ini sesuai dengan kondisi hidup dan fakta hidup. Ya, kita berinisiatif baik, kita sudah mencoba segala cara, kita sudah mencoba toleh kanan kiri muka belakang, tapi memang real fakta uang kita belum ada. Kita apa boleh buat? Anda tidak akan dipenjara, aset Anda tidak akan ditarik. Ya, Anda nggak perlu khawatir dalam hal ini gitu. Kalau Anda bilangin, Bang saya takut nih Bang, orang tua saya tahu, kasih tahu orang tua Anda. Ya, kita nggak tahu kapan waktunya Anda akan dikunjungi, kita nggak tahu. Yang jelas ini bukan semenakutkan yang Anda bayangkan. Ya, tidak ada orang yang mati gara-gara didatangi oleh FC lapangan. Ya, atau pihak-pihak ketiga dari pinjol. Kebanyakan kita ini mati nekat mengakhiri hidup gara-gara debt collector yang selalu meneror kita melalui telepon, WhatsApp, dan email. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir. Ya, yang Anda lakukan harusnya Anda tenang di posisi ini. Dan Anda harus paham apa yang boleh dilakukan oleh debt collector dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan ini tidak semua Anda akan dikunjungi. Jadi jangan terlalu khawatir.
Ya, tidak semua Anda dikunjungi, ya mungkin ada beberapa 3 provinsi di Indonesia yang ya mungkin kita menjadi patokan adalah kota-kota besar gitu loh, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. 4 kota besar, provinsi besar yang ada di Indonesia. Itu kemungkinan mereka ada di sana gitu loh. Tapi bukan berarti semuanya Anda yang berada di situ akan dikunjungi. Ya, jangan berpatokan ketika Anda sama-sama galbay di satu aplikasi, habis itu Anda menemukan ada orang yang dikunjungi berada di daerah Anda, terus Anda juga ikut ketakutan. Jangan seperti itu. Ya, masalah mereka ya masalah mereka, masalah kita ya masalah kita. Banyak kok orang yang tidak dikunjungi dengan hal-hal itu. Jadi pinjolnya hanya 7 pinjol itu aja yang saya perhatikan, itu memang mereka mulai menurunkan debt collector mereka gitu loh. Tapi saya rasa teman-teman nggak perlu khawatir yang terlalu berlebihan kalau memang faktanya Anda sudah tidak mampu bayar. Ya, berbeda kalau Anda tidak mau bayar. Ada unsur disengaja dalam hal ini. Mungkin sejak awal Anda sudah men-setting, sudah ikut dengan jasa-jasa yang begana begini. Ini Anda perlu khawatir gitu loh. Misalnya Anda bergabung dengan jasa joki-joki memang khusus untuk menjebol pinjol, berarti Anda spesialisnya. Anda nggak bisa disebut korbannya. Anda pelakunya dalam keadaan sadar, Anda tahu dan tujuan Anda untuk tidak bayar. Tapi kalau ini real dengan keadaan hidup, teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Ya, yang penting pahami mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan debt collector adalah dilarang melakukan ancaman, intimidasi, sara dan lain sebagainya. Ya, kedua, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya. Misalnya dia datang ke rumah Anda, dia langsung temui tetangga Anda, temui RT dan RW segala macam, dan dia lakukan penagihan dan segala macam, itu nggak boleh. Ya. Dan habis itu teman-teman, sebelum Anda berbicara dengan debt collector pinjol, penting juga teman-teman untuk bertanya soal kelengkapan mereka. Mulai dari ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, tapi jangan selalu Anda baru dapat chat, kami akan datang dan segala macam. Anda nggak usah percaya dengan hal itu gitu loh. Kalau ada Anda mendapatkan chat, mereka bilangnya nanti sore kami akan datang, itu nggak akan datang gitu loh. Ya, karena FC yang datang ke rumah itu dia tidak akan memberitahu kapan jamnya gitu. Ya, karena dia tahu potensinya sudah betul tidak akan dia temukan di rumah. Ya, kan dia tujuannya sama Anda gitu loh. Dia pengen tahu kejelasan dari Anda seperti apa gitu. Jadi nggak usah patokannya sama telepon, sama WhatsApp yang menyampaikan jam 5 sore kami akan datang, kami akan berkunjung dan segala macam. Itu nggak usah teman-teman percaya. Ya, yang penting Anda harus paham apa yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan habis itu Anda juga harus paham hal-hal apa dan perihal apa yang harus kita tanyakan ketika kita berkomunikasi langsung dengan debt collector. Ya, Anda sudah paham belum? Mungkin di beberapa video saya sudah menyampaikan. Hal yang paling pertama Anda pertanyakan ketika Anda berhadapan langsung dengan debt collector adalah ID card yang menandakan dan kejelasan bahwa mereka benar dari perusahaan tempat Anda berhutang. Yang kedua adalah surat kuasa, yang mana mereka benar-benar mendapatkan kuasa dari perusahaan itu untuk mewakilkan perusahaan itu menjemput tagihan sama Anda. Ya, itu harus tertuju kepada diri Anda. Ada nama Anda, ada jumlah hutang Anda, dan segala macam. Dan habis itu buat teman-teman semuanya, mereka juga harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, bahwasanya memang mereka yang diturunkan ke lapangan adalah orang-orang yang berkualitas, tidak terjadinya intimidasi, tidak terjadinya bentrok fisik dan segala macam di lapangan. Dan mereka harus menunjukkan 3 dokumen wajib itu. Kalau misalnya mereka tidak mampu menunjukkan hal itu, teman-teman tidak usah berkomunikasi dengan debt collector manapun. Ya, sampaikan itu. Itu syarat wajib tertuang dalam POJK. Ya, ada dalam aturan OJK. Dan wajib gitu loh. Ya, bahkan sertifikat profesi di bidang penagihan OJK aja menyampaikan pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga wajib ya mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan oleh lembaga yang ditunjuk oleh OJK atau yang telah resmi di OJK seperti AFPI, APPI dan segala macam gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya saya berharap, karena saya perhatikan memang mereka sedang gencar-gencarnya, kita nggak tahu ya, mungkin karena suasananya habis lebaran. Habis lebaran ini kan sangat luar biasa teman-teman, kan sudah saya bilang kemarin, OJK cukup bangga ketika dia merilis total pinjaman menjelang lebaran yaitu 78, sekian triliun
Ya, jumlah ini meningkat kata OJK mencapai nominalnya 29, sekian persen kalau dibandingkan year on year, katanya kan tahun ke tahun gitu loh. Sementara kita tahu ya, ekonomi Indonesia kita sudah sangat tahu banget apa-apa kebutuhan serba mahal. Ekonomi serba susah, pekerjaan serba sulit, perputaran uang sangat luar biasa sulitnya hari ini, dan kita sama-sama tahu ada perang dagang yang terjadi secara global gitu loh ya, dan ini teman-teman semuanya akan berdampak dalam jangka panjang ya. Jadi hal-hal wajar ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, hal wajar juga walaupun ekonomi Anda stabil, Anda pun juga tidak akan sanggup bayar pinjaman online ini. Kenapa? Karena pertama, biaya adminnya sangat besar, kedua, perputarannya sangat cepat ya. Usaha apapun tidak akan mampu melawan pinjaman seperti apapun. Ya, seperti apapun pinjolnya itu tidak akan mampu dilawan oleh usaha Anda mau seperti apapun juga. Tetap Anda akan kalah gitu loh. Uang yang Anda terima dengan nominal pokok yang mereka tulis dengan hal yang harusnya Anda bayar nominalnya itu sangat jauh berbeda. Ya, jadi saya pengen teman-teman semuanya kompak hadapi FC lapangan, terserah mereka dari mana. Kalau misalnya Anda capek dengan teroran dan segala macam, saya pengen juga Anda kompak untuk memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan teman-teman juga boleh lanjutkan dulu untuk menonton yang mana ini ada ancaman dari FC Kredivo yang katanya mau datang ke rumah debetur membawa langsung kades, lurah dan segala macam. Anda silahkan tonton.